AST 683 2 bulan kemudian, menuju Desa Panjang Umur. Itu adalah struktur kerangka giok putih dari struktur kerangka surgawi. King Sui telah membaca pengantar tentang wanita dengan konstitusi tubuh seperti itu di seni mengamati wanita, itu seperti struktur kerangka khusus wanita di potret kecantikan. Mungkinkah Yuan Shu seperti salah satu wanita di potret kecantikan? King Sui berpikir dalam hati. King Sui merasa bahwa 12 potret kecantikan tidak cukup untuk menampilkan semua wanita cantik di dunia 9 benua. Sebaliknya, ia menyimpulkan bahwa potret kecantikan dibuat untuk menyajikan 12 konstitusi tubuh wanita cantik yang berbeda. Dalam Art of Observing Females, disebutkan bahwa wanita dengan struktur rangka White Jade memiliki penampilan yang cantik dan cerdas. Selain itu, mereka diberkati dengan bakat yang luar biasa untuk berkultivasi dan penyerapan ramuan obat yang baik. Buku ini memberikan contoh beberapa keindahan yang dicapai dan ada beberapa dari mereka yang memiliki konstitusi tubuh giok putih. Yuan Shu bukanlah seorang kultivator sehingga dia tidak perlu menstabilkan kondisi tubuhnya. Ketika dia menyadari bahwa dia bisa bergerak, dia dengan cepat berpakaian. Wajahnya menjadi merah lagi dan sangat memikat. Bisakah saya mulai berkultivasi sekarang? Setelah dia selesai berdandan, dia mendapatkan kembali sedikit ketenangannya yang biasa. Namun, sikapnya sangat berbeda dari sikap dingin dan jauhnya yang biasa. Saat ini, dia bahkan tidak bisa melihat King Sui ketika dia berbicara dengannya. Semua saluran meridian utama Anda telah dibersihkan. Dantian Anda juga telah pulih. Anda sekarang dapat berkultivasi secara normal. Jika Anda ingin menghapus beberapa saluran meridian yang lebih kecil, Anda memerlukan pelet clearing meridian. Saya menyimpan beberapa untuk Anda. Namun, karena bahan saya terbatas, saya tidak punya banyak. King Sui mengeluarkan pelet clearing meridian dan obat-obatan lain yang telah dia janjikan padanya sebelumnya. Dia juga memberinya beberapa pil obat yang berguna dan buah-buahan lainnya. Dia melakukan ini tanpa banyak berpikir. Dia telah mengumpulkan cukup banyak buah dan mereka sangat cocok untuk orang seperti dia tanpa budidaya apapun. Kebanyakan pil obat yang baik akan terbuang sia-sia pada orang normal tetapi buah peningkat kekuatan lebih praktis. Buah-buahan itu dapat membantunya membangun fondasi yang baik, memperkuat tubuhnya dan juga sedikit meningkatkan konstitusi tubuh alaminya. Yuan Shu membuka mulutnya seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tetap diam pada akhirnya. Meskipun dia bisa berkultivasi sekarang, dia tidak merasa bahagia seperti yang dia perkirakan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi pria di depannya, dia hanya menatap kosong ke arah King Sui sementara dia menyimpan jarum emasnya. Bagaimana perasaanmu? King Sui bertanya dengan santai. King Sui bisa mengerti bagaimana perasaan Yuan Shu. Mungkin, dia hanya perlu beberapa hari atau mungkin ini benar-benar bisa mengubah mereka menjadi orang asing. Terima kasih. Yuan Shu berkata dengan lembut. Bagaimanapun, dia tahu bahwa King Sui telah membantunya dan dia dengan rela menerima perawatan itu. Tidak ada yang memaksanya, jadi masalah seperti itu benar-benar di luar kendalinya, jadi dia tahu bahwa dia perlu berterima kasih padanya. Kami adalah teman, jadi berterima kasih padaku tidak perlu. Aku hanya ingin kamu seperti dulu. Jangan membawa beban apapun di dalam hati Anda, jika tidak, akan sulit bagi Anda untuk menjadi seorang kultivator yang kuat dengan beban ini. King Sui menghibur. Ya saya tahu. Aku akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Yuan Shu berkata, memaksakan sebuah senyuman. Dia menatap King Sui seolah mencoba mengingatnya di dalam hatinya. Yuan Shu memberitahu King Sui bahwa dia akan mengirim lebih banyak bahan untuknya dan kemudian dia pergi. Yuan Shu kembali ke kamar resep medis bersama Di King dan beberapa juniornya sementara Di Chen dan King Sui hanya mengirim mereka ke kereta mereka. Apakah dia sembuh? Di Chen berkata dengan lembut. Dia adalah. King Sui menjawab melihat Di Chen, dia masih mempertahankan sikapnya yang biasa. Beberapa hari berlalu dengan cepat dan King Sui menghabiskan hari-harinya dengan santai. Setiap hari, dia akan mengajari Di Xian seni bela dirinya. Saat Di Xian mempelajari teknik senjata tersembunyi dari King Sui, statistik keseluruhannya meningkat pesat. Ini adalah kombinasi dari fondasinya yang baik dan kemampuan King Sui untuk mengajar. Sehari sebelumnya, Desa Panjang Umur mengirim cukup banyak kayu Qianji. Begitu King Sui melihat kayu Qianji hijau tembus pandang itu, dia segera menancapkan satu ke tanah di alam valet jade immortal miliknya hanya untuk mencoba dan melihat apakah itu akan berkecambah. King Sui tidak tahu apakah kayu Qianji itu adalah jenis akar abadi yang bisa merambat dari akarnya jadi dia hanya mencoba peruntungannya. Kayu Qianji diperoleh dari pohon Qianji. Hanya kayu Qianji sepanjang 1 hingga 3,5 kaki dengan lingkar lengan bayi yang dapat dipanen dari satu pohon Qianji setiap kali dan hanya dapat dipanen setiap 100 tahun.
Dalam periode waktu ini, Disian berada di jalur yang benar dalam kultivasinya. King Sui telah memberinya semua tips yang dia bisa, dan bahkan membimbingnya secara langsung selama lebih dari seminggu. Itu tidak lama tapi itu sudah cukup. Bagaimanapun, seorang master hanya dapat membimbing seorang murid begitu banyak dan sisanya terserah orang tersebut. King Sui pada dasarnya tidak mempertimbangkan apakah dia bisa mencapai kesuksesan atau tidak karena itu terserah padanya. King Sui memutuskan bahwa dia harus segera mencari darah rubah abadi berekor 3. Begitu dia menemukannya, dia akan dapat membuat pelet abadi. Setelah itu selesai, King Sui memutuskan bahwa dia akan kembali ke benua Green Cloud untuk mendapatkan Penatua Fei dan yang lainnya. Mereka kemudian akan menuju ke klan Istana Timur untuk menagih hutang yang dicatat di masa lalu. Kekuatan King Sui telah meningkat pesat setelah Diamond Crossing Rivers-nya mencapai tahap kesempurnaan. Pada tahapnya saat ini, dia memiliki keuntungan yang signifikan dalam kecepatan tetapi dia masih menantikan pertumbuhan Diamond Gigantic Elephant miliknya. Jika Diamond Gigantic Elephant miliknya menjadi lebih kuat lagi, King Sui dapat menggunakan Instantaneous Diamond Evasion dan State of One with Elephant untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Sepatu 9 benua, ini bisa menjadi alas kaki yang menantang surga yang ditempa King Sui setiap hari. Tanpa mempertimbangkan efek 9 benua langkah, peningkatan kecepatan yang diberikan sepatu bot bisa membuat orang gila karena cemburu. Itu pasti bisa diklasifikasikan sebagai peralatan level, seperti dewa, sekarang. Masalah di Chen telah diselesaikan sepenuhnya sehingga King Sui sangat lega. Namun, dia tahu bahwa ada orang lain yang menunggunya, Penatua Fei, kakek Lin, Yiye Jiange. Meskipun beban yang dipikulnya seperti 1000 negara, King Sui termotivasi. King Sui rela melakukan semua ini dan tidak pernah dipaksa oleh siapapun. Di Chen memandang King Sui yang tenggelam dalam pikirannya. Sosoknya yang lurus dapat dibandingkan dengan pohon pinus yang kuat. Pada saat itu, dia menemukan dia sangat dalam karena dia tidak menyangka bahwa bahkan dia bisa menampilkan dirinya sedemikian rupa, seolah-olah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Di Chen tertawa. Tawa alaminya memiliki aura yang melampaui manusia biasa. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Tidak banyak yang terjadi selama periode ini dan semuanya damai. King Sui berkonsentrasi sepenuh hati pada pelatihannya selama ini. Teknik penguatan kunonya maju 5 siklus lagi dan keterampilannya yang lain juga berkembang. Mengenai alkimianya, King Sui berhasil membersihkan banyak saluran meridian kecilnya dengan ramuan obat yang dikirim Yuan Shu. Tapi, dia masih meninggalkan sekitar 500 pelet clearing meridian untuk Yuan Shu. Setengah bulan yang lalu King Sui bertemu Yuan Shu sekali, karena kesepakatan mengenai pil obat. Dia kemudian menyadari bahwa Yuan Shu telah tumbuh dari orang normal tanpa kultivasi menjadi komandan bela diri hanya dalam waktu sebulan. Kemajuannya luar biasa. Yuan Shu menjelaskan kepada King Sui bahwa itu karena pil obat dari klannya dan juga karena dia berlatih teknik yang unik. Teknik ini berasal dari sebuah buku milik klannya yang tidak dapat dipraktikkan oleh orang lain. Entah bagaimana, dia hanya memiliki dorongan untuk mengujinya dan dia sebenarnya cocok untuk berlatih teknik ini. Itu adalah kesempatan yang sangat menggembirakan bagi klan Shu. Setelah percakapan King Sui dengan Di King mengenai pertanyaan yang dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk berinteraksi tanpa orang lain di sekitarnya. Lambat laun, mereka berdua sepertinya sudah melupakan kejadian itu. Namun, Di King tidak lagi menggoda King Sui, sebaliknya dia secara bertahap kembali seperti sebelumnya, memiliki aura kemurahan hati. King Sui, pergi lebih awal dan segera kembali. Di Chen dan klan Di melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal pada King Sui. King Sui memutuskan untuk pergi mencari darah rubah abadi berekor 3. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang dia butuhkan sehingga dia berjanji pada Di Chen bahwa dia akan kembali dalam waktu setengah tahun terlepas dari hasil pencariannya. Setelah meninggalkan kediaman Di, King Sui memutuskan untuk pergi ke desa panjang umur terlebih dahulu. Karena mereka mengunjungi kediaman Di karena dia harus mengunjungi mereka karena sopan santun. Dia juga ingin melihat apakah dia bisa bertemu dengan rubah abadi berekor 3 di sana. 9 langkah benua. King Sui hanya menggunakan waktu yang singkat untuk mencapai desa panjang umur karena itu juga berada di negara bintang 7. Itu sebenarnya hanya 1 hari perjalanan dari kediaman Di. Di Gunung Panjang Umur, desa panjang umur terletak di Gunung Panjang Umur. Gunung Panjang Umur sangat besar dan membentang lebih jauh dari yang bisa dilihat mata. Di sisi lain, keliling desa panjang umur hanya 30 li dan tersebar di 4 puncak. Dari tempatnya, dia bisa melihat betapa menakjubkannya tempat itu. Keempat puncak sebenarnya mengalami 4 musim yang berbeda masing-masing, musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin.
Pohon berbunga dengan bunga mekar, panas terik dengan vegetasi lebat, pematangan buah dengan daun kuning, tanah yang tertutup salju dengan angin musim dingin yang menusuk. Saat King Sui mendekati gunung, dia bisa dengan jelas merasakan atmosfer dari 4 musim dengan indera spiritualnya. Tempat itu seperti alam dewa, sunyi dan ketenangan menggantung di udara. Ketika King Sui mencapai kaki gunung panjang umur, dia terkejut menemukan bahwa Penatua Ying dan orang tua lainnya sudah berdiri di sana di pintu masuk satu-satunya jalan yang menuju ke gunung. Tentu saja, jika seseorang memilih untuk terbang, mereka tidak perlu menggunakan jalan setapak tetapi masih belum ada seorang pun di seluruh negara bintang 7 yang berani terbang ke desa panjang umur. King Sui, kamu di sini. Orang-orang tua menyambutnya dengan riang. Maaf merepotkan kalian semua tetua. King Sui agak senang melihat orang-orang tua di sana. Dia bisa merasakan ketulusan tulus mereka karena mereka sebenarnya tidak perlu melakukan itu mengingat usia mereka. King Sui mengikuti Penatua Ying dan orang-orang tua lainnya mendaki gunung melalui tangga batu yang berkelok-kelok. King Sui bisa merasakan energi spiritual yang padat di atmosfer sekitarnya. Ini benar-benar surga bagi semua pembudidaya. Seseorang bisa maju 2 kali lebih cepat jika dia berlatih di sini, itu 2 kali lipat efektivitas pil konsentrasi roh. Desa panjang umur menempati 4 puncak gunung paling ikonik saat mereka membentang jauh ke dalam menciptakan 4 sistem gunung dengan 4 musim yang berbeda. Tidak mengherankan, gunung panjang umur juga disebut gunung panjang umur 4 musim dan di dalamnya ada banyak binatang iblis ganas, binatang beracun dan binatang buas yang fantastis. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Ini adalah kata-kata dari Penatua Ying. Tuan, bisakah rubah abadi 3 ekor ditemukan di sini? King Sui bertanya dengan ringan. Bagaimanapun, bahkan jika dia ingin menjelajahi gunung, dia harus memberitahu lelaki tua itu. AST 684 Pertemuan dengan White Jade Jiao, rubah abadi berekor 3. Penatua Ying bertanya sambil menatap King Sui. Ya, aku benar-benar membutuhkan darah rubah abadi 3 ekor sekarang. King Sui berkata sambil berjalan di samping orang-orang tua. Ya, kamu menyebutkan itu sebelumnya. Seperti yang Anda lihat, kedalaman gunung panjang umur dipenuhi dengan energi spiritual sehingga ada banyak binatang istimewa dan langka yang tinggal di sini. Selain itu, ekologi unik yang memungkinkan 4 musim, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin untuk hidup berdampingan berarti bahwa tempat ini cocok untuk semua jenis binatang iblis. Anda harus memperhatikan satu hal. Sangat berbahaya di kedalaman gunung dan itu adalah tempat terlarang di desa panjang umur. Di desa panjang umur, hanya orang suci bela diri puncak yang dapat mengakses lokasi itu dan meskipun demikian mereka tidak boleh melakukan perjalanan lebih jauh dari 1000 li. Elder Ying berkata dengan serius setelah dia memikirkannya. Jadi jika saya ingin mencoba peruntungan saja di sana, Pak, apakah Anda setuju? King Sui mempertimbangkan untuk sementara waktu tetapi masih memutuskan untuk melanjutkan. King Sui, aku sangat memikirkanmu. Jangan sebut saya praktis tapi semua orang sama. Dari perjalanan Anda harus tahu bahwa saya pikir Anda adalah seorang pemuda yang paling luar biasa dengan potensi tertinggi. Saya benar-benar tidak ingin Anda mengambil risiko seperti itu. Penatua Ying menghela nafas. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya sudah memikirkannya. Saya tidak akan menjelajah terlalu jauh ke pegunungan. Saya harus bisa membela diri dalam keadaan seperti itu. King Sui menjawab sambil tersenyum tipis. Baiklah, terserah kamu. Penatua Ying merenung lalu tertawa. Mereka telah mencapai puncak gunung panjang umur dan dia bisa melihat seluruh desa. Terlepas dari musim puncak itu, ada pohon-pohon raksasa yang tumbuh. Semua rumah berada di bawah pohon-pohon besar ini. Pohon-pohon raksasa mencapai ke langit dan kanopi mereka memberikan perlindungan terhadap hujan dan angin. Mereka juga menyediakan buah-buahan dan makanan untuk desa. Karena kanopi pohonnya tinggi, badai petir tidak perlu dikhawatirkan karena rumah-rumah berada di bawah pohon. Pohon-pohonnya begitu tinggi sehingga bahkan jika kanopinya disambar petir, aliran listriknya bahkan tidak akan bisa mencapai tanah. Ada banyak orang tua di sekitar. Ada juga banyak orang muda dan orang parubaya. Orang-orang di sini semuanya memiliki rentang hidup yang sangat panjang. King Sui dan orang tua lainnya sekarang berada di puncak gunung, musim semi. Orang tua dengan sedikit atau tanpa budidaya dan anak-anak tinggal di puncak musim semi dan puncak musim gugur. Ada paling sedikit orang di Summer Peak. Khususnya, sebenarnya ada banyak orang yang tinggal di puncak musim dingin karena banyak orang menyukai musim dingin. Pemandangan musim dingin yang indah sangat menarik dan bagi orang-orang dengan kultivasi tinggi, suhu pada dasarnya tidak banyak mempengaruhi mereka. Alhasil, kebanyakan dari mereka justru memilih tinggal di Summer atau Interpeaks. King Sui,
Apa pendapatmu tentang tempat ini? Penatua Yin terkekeh. Besar, itu bagus. Dari semua tempat yang pernah saya kunjungi, ini adalah yang terbaik. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah surga di bumi. King Sui berkata dengan tulus dan tertawa. Beberapa dari mereka memasuki halaman besar. Tidak ada paviliun yang indah atau dekorasi mewah. Semuanya sederhana dan alami namun tetap sangat indah. Banyak dari rumah-rumah kecil terbuat dari kayu dan memiliki jenis lain dari keindahan dan keanggunan. Semua wanita di sini memiliki jenis rahmat yang berbeda. Bagi King Sui, tempat itu mengingatkannya pada bagaimana beberapa minoritas utara hidup di kehidupan sebelumnya. Halaman besar juga dibagi menjadi dua area. Bagian depan adalah aula dan bagian belakang adalah ruang tamu. Rumah-rumah mengelilingi aula di 4 sisi. Ada orang tua dan muda di dalam halaman. Kakak, ayah, kakek yang hebat. Sekelompok orang dari segala usia menyambut Penatua Ying dengan hormat. Mereka yang memanggilnya kakek hebat berusia sekitar 5 hingga 6 tahun. Anak-anak itu murni dan polos dan sangat ramah. Penatua Ying menggendong dua anak dengan gembira. Kalian semua seharusnya seperti dua anak ini. Jadilah alami dan santai. Anda semua berkembang mundur dengan semua pelatihan Anda. Petik 2. Yang lain hanya tersenyum, tak berdaya. Penatua Ying memperkenalkan King Sui. Mereka semua benar-benar tahu siapa dia sehingga mereka dengan riang menyambut King Sui juga. Ada banyak pembudidaya di desa panjang umur, tua dan muda. Jumlah pembudidaya relatif lebih tinggi daripada tempat lain. Bisa jadi karena kepadatan energi spiritual di lingkungan mereka. Klan Ying adalah klan terbesar di sini. Ketika seseorang menyebutkan desa panjang umur, mereka kemungkinan besar merujuk pada klan Ying. Penatua Ying adalah kepala klan saat ini. Dia memiliki 17 saudara laki-laki dan kebanyakan dari mereka memiliki ayah kandung yang sama tetapi ibu yang berbeda. Rombongan kecil yang mendaki gunung termasuk King Sui, Penatua Ying dan 3 orang lainnya. Tampak jelas bahwa bangunan utama adalah kediaman Penatua Ying sedangkan bangunan di sekitarnya adalah milik orang lain dari klan Ying. Beberapa dari mereka tertawa dan mengobrol saat memasuki gedung yang terlihat lebih tinggi di halaman depan. Begitu mereka masuk, King Sui menemukan bahwa interiornya sama sekali berbeda dari eksteriornya. Bangunan itu tampak sederhana dan tanpa hiasan dari luar tetapi interiornya didekorasi dengan mewah dengan cara yang sama sekali tidak kalah dengan tempat tinggal kelas atas di ibu kota. King Sui linglung sejenak tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Ini sebenarnya normal, hal seperti itu sebenarnya normal. Perjamuan sudah disiapkan. Berbagai hidangan semuanya adalah spesialisasi desa panjang umur. Aroma makanan meresap ke udara dan pandangan sekilas pada makanan membangkitkan selera semua orang. King Sui, ini adalah cucu pertamaku. Meskipun dia tidak bisa bersaing denganmu. Dia cukup baik. Penatua Ying menunjuk salah satu pria yang terlihat sedikit lebih tua dari King Sui. Saya Ying Lai. Saya senang berkenalan dengan Anda. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu hari ini. Pria itu jauh lebih bijaksana, dia berbicara dengan nada ramah, tidak tunduk atau sombong. Dia membuat kesan yang baik. Saudara Lai, kita semua adalah teman, kamu tidak harus begitu sopan. King Sui menjawab. King Sui tahu Penatua Ying melakukan ini untuk merekomendasikan cucunya. Bagaimanapun, usia cucunya dekat dengannya dan dia cukup berbakat. Pria tua itu mungkin ingin mempertahankan hubungan mereka sehingga dia mengatur agar kedua pria yang lebih muda itu memiliki lebih banyak interaksi. Setelah makan, King Sui sedikit banyak harus bertemu dengan anggota keluarga dekat Penatua Ying. Kenalan bisa dipilih dan tidak semua orang harus diingat. King Sui hanya secara singkat mengakui beberapa orang karena dia tahu bahwa hanya ada begitu banyak orang yang benar-benar dapat membantunya. Pada akhirnya, Ying Lai membawanya ke akomodasinya di desa panjang umur. Itu adalah bangunan kecil yang hanya berjarak 100 meter dari bangunan utama dan terlihat memiliki tingkat yang sedikit lebih tinggi. Interiornya juga sama mewahnya. Akan konyol untuk membiarkan King Sui tinggal di tempat yang kurang dihiasi karena perjamuan diadakan di tempat yang tampak mewah. Saudara Lai, apakah kamu selalu di sini di desa panjang umur? King Sui bertanya dengan santai. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di sini di pelatihan desa panjang umur. Saya memang keluar beberapa kali dalam setahun tapi biasanya saya hanya menghabiskan waktu maksimal 2 bulan di luar. Ying Lai menjawab sambil tersenyum. Merupakan hak istimewa untuk dapat tinggal di sini dengan damai, menjaga keluarga Anda sendiri. Terlebih lagi, gunung ini adalah tempat yang sangat indah. King Sui berkomentar dengan jujur. Sejak dia berusia 16 tahun, dia telah bepergian ke seluruh dunia. Dia telah berjuang dengan begitu banyak pertemuan hidup dan mati. Dari istana King Clan ke kota 100 mil,
kemudian Sekte Pedang Langit, Ibu Kota Changlang, Kota Selatan, Istana Surgawi, Ibu Kota Green Cloud dan banyak tempat lain di antaranya seperti Gunung Bunga Buah. Sekarang dia berada di benua tengah dan telah memantapkan dirinya di salah satu negara. Itu menimbulkan perasaan campur aduk saat dia memikirkan hal ini. Setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda, jadi apa yang Anda dambakan biasanya berbeda dengan apa yang Anda harapkan. Saya sebenarnya merasa agak membosankan di sini tetapi karena kakek saya sudah membuat rencana untuk kemajuan kultivasi saya, tidak nyaman bagi saya untuk pergi. Yinglai tersenyum, sepertinya dia tidak punya jalan keluar. Anda akan segera mengetahui manfaat dari itu. Penatua Ying adalah orang yang bijaksana. Dia pasti punya alasan sendiri untuk ini. King Sui berkata dengan sopan. Aku tahu banyak tentangmu, terutama pertemuanmu dengan kematian. Saya sangat mengagumi bahwa Anda telah melalui semua peristiwa itu, tetapi itu pasti sulit bagi Anda. Yinglai berkomentar setelah beberapa perenungan. King Sui hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Banyak orang mengaguminya sekarang tetapi siapa yang bisa memahami rasa sakit yang harus dia alami. Terutama selama masa kelahiran kembali-nya. Dia harus bertahan melalui siksaan yang tidak manusiawi yang tidak banyak orang bisa tahan. King Sui merasakan kemampuan Yinglai dan menemukan bahwa pria itu berada di puncak kelas 3 Martial Saint. Pria itu berusia di atas 40 tetapi kemampuannya benar-benar tidak buruk. Itu tidak mengejutkan karena dia direkomendasikan oleh Penatua Ying. Yinglai hanya tinggal sebentar dan segera pergi. Mereka membangun saling pengertian dan sekarang bisa dianggap sebagai teman. Meskipun ada batasan untuk persahabatan seperti itu, King Sui memperlakukan semua temannya dengan sangat baik. Karena mereka telah memutuskan untuk menjadi teman, King Sui akan menerima orang itu dengan tulus kecuali pihak lain memutuskan untuk tidak melakukannya. King Sui menghabiskan 3 hari di desa panjang umur. Selama waktu ini, Penatua Ying, saudara-saudara dan Yinglai membawa King Sui berkeliling untuk melihat pemandangan di dekatnya dan bercerita banyak tentang Gunung Panjang Umur. King Sui sekarang mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua yang menuju ke kedalaman Gunung Panjang Umur. Dia telah menolak tawaran lelaki tua itu agar orang-orang menemaninya. Orang tua itu tidak bersikeras karena memiliki sekelompok orang untuk mengikuti King Sui sepertinya mereka mencoba untuk memantaunya. King Sui memutuskan untuk menyusuri jalan setapak dari puncak musim dingin karena rubah abadi 3 ekor lebih menyukai iklim yang sangat dingin. Dia hanya berniat mengunjungi desa panjang umur, dia tidak menyangka akan melihat keajaiban seperti itu. Gunung Panjang Umur sebenarnya adalah gunung terbesar dan paling terkenal di daerah itu dan kedalamannya menghadirkan banyak bahaya. Karena dia telah memutuskan untuk mencari darah rubah abadi 3 ekor dalam waktu setengah tahun, King Sui tidak akan pernah takut. Kemampuannya sudah meningkat secara signifikan sehingga King Sui tidak merasa gugup sama sekali. Dia merasa lebih santai kali ini karena dia mengatasi semua bahaya sebelumnya. Mengikuti jurang yang dingin, King Sui melanjutkan ke kedalaman. Setelah dia berjalan sekitar 50 li, ada selembar kain putih di depannya. Itu adalah tanah tertutup salju yang tak terbatas, salju itu segar. Tanah ditutupi dengan vegetasi tahan dingin yang ditutupi oleh salju segar. Sama seperti pohon es, meskipun dingin menusuk, ada banyak jenis binatang buas dan burung yang tahan terhadap dingin. Meskipun King Sui telah melakukan perjalanan selama 100 li, dia tidak bertemu binatang iblis apapun. Penatua Ying telah menyebutkan bahwa tempat itu sangat berbahaya, bahkan Peak Martial Saint dapat kehilangan nyawanya jika mereka melakukan perjalanan melewati tanda 1000 li. 300 li. King Sui menghabiskan 2 hari perjalanan 300 li ini. Ini karena dia harus mensurvei dan memeriksa apakah daerah itu aman sebelum dia dapat melanjutkan, dia mempercayai kata-kata Penatua Ying. Sementara King Sui mengamati sekelilingnya, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Itu adalah Jiao Giok putih yang merangkak di tanah. AST 685, menyerang, buah suci putri salju Jiao Giok putih sedang merangkak di tanah. Jiao Giok putih juga dikenal sebagai Jiao putih, atau Jiao perak. Itu adalah salah satu spesies Jiao yang paling berperingkat tinggi. Menurut legenda, Jiao Giok putih, sejak zaman kuno, menyimpan darah naga giok putih di nadinya. Tubuh raksasa White Jade Jiao panjangnya sekitar 100 meter, dan tampak sangat menarik saat merangkak dengan anggun di tanah salju yang dingin. King Sui benar-benar terkejut ketika dia memperhatikan Jiao Giok putih dengan cermat. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menemukan binatang iblis yang kuat hanya 300 li ke dalam Gunung Panjang Umur. Yang paling penting, King Sui bisa melihat tanduk kecil di atas kepala raksasa White Jade Jiao. Tanduk ini adalah bagian yang paling mengejutkan tentang White Jade Jiao.
Legenda menyatakan bahwa jika Jiao berhasil menumbuhkan tanduk di kepalanya, itu akan dianggap sebagai raja dari jenisnya. Bakat dan pertumbuhan Jiao Giok Putih akan selalu jauh lebih unggul dari Jiao lainnya. Secara teoritis, White Jade Jiao bisa berevolusi menjadi salah satu binatang legendaris dengan waktu yang cukup. King Sui cukup bingung dengan situasi saat ini. Dia telah diberitahu bahwa tidak akan ada binatang iblis yang memiliki kekuatan untuk melampaui leluhur tua dari 10.000 sekte racun dalam jarak 300 meter dari perbatasan pegunungan. King Sui tidak perlu merasakan kekuatan White Jade Jiao untuk memastikan bahwa itu telah melampaui kekuatan 10.000 negara. Jika ini adalah kekuatan seorang pejuang bela diri manusia, dia pasti sudah melewati level peak martial saint. Namun, di dunia binatang iblis, White Jade Jiao bahkan tidak akan dianggap sebagai peak martial saint. Tiba-tiba, White Jade Jiao mulai bergerak dalam gerakan spiral dan meringkuk menjadi bentuk gunung kecil. Itu memelototi King Sui dengan matanya yang ganas dan menyemburkan udara dingin sepanjang 3 meter di antara hidungnya. Ang! Itu adalah suara jernih yang terdengar seperti tangisan sapi, dan pada saat yang sama, seperti auman naga. Meskipun King Sui belum pernah melihat naga sebelumnya, dia telah mendengar auman mereka dari suara yang disulih-suarakan di media dan catatan sejarah selama kehidupan masa lalunya. Tangisan jelas dari White Jade Jiao sangat mirip, terutama nada bermartabat dari aumannya. Suara itu bisa memancing rasa takut dan gelisah bagi yang mendengar tangisan itu. Menurut legenda, akan selalu ada harta karun di dekatnya setiap kali Jiao Giok Putih muncul di suatu daerah. Ini sudah diduga karena Jiao Giok Putih kebanyakan bertindak sebagai penjaga harta karun tersebut. Biasanya, binatang iblis semacam ini akan menjaga harta karun seperti buah-buahan, tumbuhan, dan apapun yang dianggap dapat dimakan. Selain itu, harta yang dilindungi binatang penjaga akan sangat berguna untuk konsumsi mereka sendiri. Binatang iblis sering menjaga harta karun selama beberapa lusin tahun, dan dalam kasus tertentu, bahkan selama 1 abad. Meskipun kekuatan King Sui saat ini jauh lebih rendah daripada Jiao Giok Putih, dia tidak merasa takut. Itu adalah hal yang baik bahwa dia mengenakan sepatu 9 benua. Bahkan jika situasi yang tak terhindarkan muncul, dia bisa menggunakan efek 9 langkah benua untuk menghindari krisis yang akan datang. Selain itu, King Sui memiliki kelincahan dan kecepatan yang layak. Dikombinasikan dengan langkah Klutmis Pamungkas yang telah dia kembangkan dari menggabungkan berbagai teknik langkah, dia bisa bergerak dengan licik dan secepat angin. Dia mengarahkan pandangannya ke sekeliling, berharap menemukan harta karun yang coba dijaga oleh binatang raksasa itu, serta menilai apakah harta karun itu sepadan dengan risikonya untuk melakukan serangan. Ang! White Jade Jiao meraung keras pada King Sui sekali lagi, tetapi ia tidak mencoba meninggalkan tempatnya untuk mengusirnya. Karena itu, dia berspekulasi bahwa ada sesuatu yang berharga tersembunyi di bawah tubuh raksasa Jiao Giok Putih itu. King Sui berdiri di dekatnya saat dia ragu-ragu untuk mencoba serangan. Dia mengamati situasi dengan cermat, Jiao Giok Putih sepertinya tidak berencana untuk meninggalkan tempat ini dalam waktu dekat. Bagus itu tidak bergerak. Kalau tidak, saya harus melarikan diri secepat mungkin. Baiklah, saya akan mencoba untuk saat ini. Jika sesuatu terjadi, saya selalu dapat melarikan diri dan mencoba lain kali. Seperti yang selalu mereka katakan, jika tidak ada risiko, tidak ada imbalan. King Sui menahan monolog ini di benaknya untuk sementara waktu. Jika dia tidak bisa mengalahkan White Jade Jiao ini, maka akan selalu ada cara lain untuk memaksanya meninggalkan tempatnya. Namun, tidak diketahui apakah metode ini benar-benar akan berhasil. Langkah gajah yang perkasa. Setelah merenungkan ide ini sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Dia juga menahan pikirannya tentang harta karun di bawah binatang besar itu untuk saat ini. Lagi pula, dia masih belum memenuhi syarat untuk bertarung langsung dengan White Jade Jiao mengingat kekuatannya sendiri hanya 4.000 negara. Jimat surga turun. King Sui mengeluarkan jimat surga yang turun dan menamparnya secara instan ke tubuh Jiao Giok Putih. Dengan Descending Heavens jimat dan beberapa kemampuan melemah lainnya, King Sui bisa langsung memperkirakan kekuatan White Jade Jiao. Setelah mengurangi kekuatan sekitar 240 negara. Meskipun awalnya dia menduga bahwa White Jade Jiao setidaknya memiliki kekuatan 10.000 negara, dia tetap terkejut dengan apa yang dia lihat 2% dari kekuatan keseluruhannya adalah sekitar 240 negara kekuatan. Ini berarti kekuatan keseluruhan White Jade Jiao adalah sekitar 12.000 negara kekuatan. Sebelum ini, King Sui sebenarnya mengira keberuntungan ada di pihaknya, karena jika White Jade Jiao memiliki kekuatan yang setara dengan kekuatan sekitar 10.000 negara, ada kemungkinan dia bisa membunuhnya dengan kemampuannya saat ini. Tapi sekarang, semua itu sepertinya hampir mustahil.
Ada perbedaan besar antara kekuatannya dan kekuatan Jiao Giok Putih. Aku akan mencoba mengurangi kekuatannya terlebih dahulu. Jika itu tidak berhasil, maka saya masih bisa lari darinya dengan mudah. King Sui memikirkannya dan mendapatkan kembali sedikit harapan. Hari ini, tujuannya adalah untuk merebut harta karun dari White Jade Jiao. White Jade Jiao mengeluarkan raungan yang dalam sambil menatap King Sui dengan matanya yang menakutkan. Mata besar itu menatapnya dengan ekspresi jijik. Mengambil 240 negara kekuatan adalah tanda tidak hormat kepada binatang iblis raksasa itu. King Sui kemudian memanggil gajah raksasa berliannya. Diamond Gigantic Elephant memiliki skill Instantaneous Diamond Evasion, jadi masih dalam zona aman. Tentu saja, itu akan menjadi cerita lain jika lawan memutuskan untuk menggunakan semua 12.000 negara kekuatannya. Namun, King Sui telah membuat semua persiapan yang diperlukan untuk bertahan melawan Jiao Giok Putih. Vajra menaklukkan setan. Diamond Gigantic Elephant langsung masuk ke mode pertempurannya dan memberikan skill yang bisa membuat marah lawan manapun ke White Jade Jiao. Dalam sekejap, kekuatan White Jade Jiao telah melemah 10% lebih lanjut. Pada saat itu, Jiao Giok Putih yang awalnya memiliki kekuatan 12.000 negara mulai merasa tidak nyaman. Ada rasa takut ketika menyadari potensi ancaman King Sui dan gajah berlian raksasanya mulai muncul. Ekspresi jijik yang diberikan Jiao Giok Putih kepada King Sui sebelumnya adalah karena dia pikir itu masih jauh lebih kuat darinya. Mata emas berapi-api. Teknik ini mengurangi kekuatan Jiao dengan kekuatan 1000 negara lainnya. White Jade Jiao menggeser tubuhnya yang besar dengan tidak nyaman saat mengeluarkan dua raungan yang berbeda. Binatang itu mulai mengitari tempat itu dengan cepat, hampir seperti lapisan ombak yang beriak. Meski begitu, ia menolak untuk meninggalkan tempat aslinya. Melihat betapa gigihnya White Jade Jiao dalam diam, King Sui bahkan lebih yakin bahwa memang ada sesuatu yang berharga di bawah tempat itu. Tanpa ragu, King Sui dengan cepat melepaskan Ki Kaisar yang durhaka ke arah Jiao Giok Putih. 2.400 lebih banyak negara kekuatan telah dihapus dari White Jade Jiao. Efek melemahnya Ki Kaisar yang terakhir oleh King Sui benar-benar membuat marah Jiao Giok Putih. Kekuatannya telah turun dari 12.000 negara kuat menjadi sekitar 7.300 negara kuat dalam waktu singkat. Meskipun demikian, terlepas dari semua upaya King Sui untuk mengurangi kekuatan Jiao, masih ada perbedaan besar antara kekuatannya dan kekuatan binatang iblis itu. Jika dia ingin melenyapkan White Jade Jiao sendirian, itu hampir tidak mungkin. Namun demikian, dia masih memiliki binatang iblis lain yang belum dia panggil. Namun, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah mereka bisa menimbulkan kerusakan pada White Jade Jiao. Gajah raksasa berlian tidak termasuk dalam daftar karena King Sui tahu bahwa itu tidak akan bertahan lama jika harus bertarung langsung dengan Jiao Giok Putih. Bagaimana dengan kupu-kupu berwarna emas perak? King Sui memiliki beberapa keraguan. Bagaimanapun, White Jade Jiao memiliki tubuh yang sangat besar, dan bahkan jika kemampuan memperkuat kupu-kupu dapat membatu bagian dari tubuh White Jade Jiao, itu akan selesai segera setelah White Jade Jiao bahkan menyerempetnya. White Jade Jiao menegakkan tubuh sejenak, dan kemudian dengan cepat menyapu ke arah King Sui seperti kilatan petir. Suara gemuruh terdengar di udara saat White Jade Jiao melintas di pegunungan. Ada jejak bayangan hitam yang tertinggal di belakang White Jade Jiao, yang tampak seperti jejak bayangan yang diciptakan oleh awan gelap yang menutupi sinar matahari. King Sui tidak berpikir dua kali dan dengan cepat mundur saat dia secara bersamaan mengingat Diamond Gigantic Elephant miliknya. Saat dia mundur, King Sui dengan cepat mengirim jimat surgawi yang telah dia persiapkan sebelumnya menuju Jiao Giok Putih yang masuk. Rompi lapis baja bintang 7. Pada saat kritis ini, King Sui menyerah untuk menimbun peralatan terbaiknya dan dengan cepat melengkapi rompi yang memiliki kemampuan untuk menggandakan pertahanan pengguna selama 1 jam. Bang! Gerakan dan pola serangan White Jade Jiao sangat cepat sehingga King Sui tidak punya waktu untuk menghindari serangannya sepenuhnya. Namun, dalam sepersekian detik itu, King Sui berhasil menggunakan Valet Gold Divine Shield untuk mempertahankan serangan White Jade Jiao. Bahkan setelah pertahanannya digandakan, dia masih terluka oleh pukulan White Jade Jiao sebelumnya. Untungnya, dia bisa dengan jelas merasakan lukanya perlahan sembuh. Sepertinya cedera yang dideritanya tidak terlalu serius. Ini adalah efek penyembuhan gambar Yin Yang. King Sui dapat dengan jelas merasakan gambar Yin yang beredar dalam gerakan cepat. Gambar Yin Yang yang sebelumnya menjadi lebih besar terus memperbaiki lukanya sementara juga perlahan-lahan meningkatkan kekuatannya. Alasan budidaya King Sui dapat berkembang dengan cepat adalah karena gambar Yin Yang. King Sui dan gambar Yin Yang-nya pada dasarnya tidak dapat dipisahkan.
Pukulan White Jade Jiao melemparkan King Sui ke udara, dan saat itu juga, dia melihat apa yang ada di bawah tempat yang dijaga Jiao sebelumnya. Di tempat itu ada pohon biru es setinggi 3 meter dengan 2 buah biru seukuran kepalan tangan manusia. Buah suci es salju. Jantung King Sui mulai berdetak kencang. Dia sudah melihat dan membaca pengantar tentang buah ini dalam buku berjudul, Sejarah tentang Fenomena Langka di Benua Utama. Akibatnya, dia segera mengenali buah itu sebagai buah suci es salju. King Sui juga menyadari bahwa masuk akal bagi White Jade Jiao untuk menjaga buah suci salju es. Harta karun yang dijaga oleh White Jade Jiao tentu saja memiliki semacam nilai, jadi ketika dia melihat buahnya, dia mengerti segalanya. Buah suci salju es mampu tumbuh bahkan dalam kondisi yang keras dan dingin. Sebuah benih dapat tumbuh menjadi pohon buah suci sedingin es jika memiliki kondisi udara dingin bumi yang tepat dan ki spiritual yang berlimpah. Butuh 500 tahun bagi pohon untuk mekar bunga, dan kemudian 100 tahun lagi bagi pohon untuk menghasilkan buah. Setelah itu, dibutuhkan 500 tahun lagi untuk buah matang. Jadi secara keseluruhan, setiap buah di pohon buah suci sedingin es akan memakan waktu sekitar 1100 tahun untuk matang sebelum siap dipetik. King Sui mengamati buah-buahan dan menyadari bahwa mereka tampaknya belum matang. Dilihat dari ukuran dan warnanya, serta deskripsi yang dia ingat dari buku itu, dibutuhkan sekitar 100 tahun lagi sebelum kedua buah itu benar-benar matang. Ketika dia melihat buah yang sebenarnya dengan matanya sendiri, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Buku itu juga mencatat efek menggoda dari buah-buahan. Buah suci es dingin mungkin bisa memajukan teknik budidaya binatang iblis ke alam lain. Jika itu gagal, maka binatang iblis itu malah akan mendapatkan kekuatan 200 negara. Namun, hanya binatang iblis kelas 2 Martial Saint hingga Peak Martial Saint yang akan terpengaruh. Efeknya juga tidak terbatas sampai tahap kesempurnaan agung dari Peak Martial Saint. King Sui berpikir itu layak untuk memprovokasi Jiao ketika dia mengingat efek dari buah suci sedingin es. Bagaimanapun, buah ini dianggap salah satu yang paling langka di dunia. Mengingat kelangkaannya, King Sui berspekulasi bahwa tidak ada seorang pun di negara bintang 7 yang pernah lolos dengan buah itu. Ini karena White Jade Jiao adalah penjaga pohon buah suci es dingin. Efek dari peningkatan kekuatan oleh 200 negara atau memajukan teknik kultivasi ke alam lain, jika beruntung, tidak kurang bermanfaat. Terlebih lagi, kemajuannya tidak dalam satu level, tetapi oleh seluruh dunia, yang dapat melewati beberapa level sekaligus. Alam dibagi berdasarkan ukuran, tetapi bahkan alam terkecil pun dapat memajukan Martial Saint kelas 2 ke Martial Saint kelas 3 dalam sekejap. Efek ini sangat menantang. Jiao Giok Putih tidak mencoba mengejar King Sui setelah itu menyapunya ke sisi lain. Sebaliknya, itu berputar di sekitar tempat itu sekali lagi, seolah membentuk lingkaran sempurna, tampaknya melindungi buah suci sedingin es di tengah. King Sui berdiri kembali dengan cepat. Kekuatan pukulan White Jade Jiao juga telah melukai organ vital bagian dalam tubuhnya, menyebabkan dia hampir muntah darah. Untungnya, dia bisa pulih dengan cepat karena fisiknya yang bagus. Satu-satunya hal yang mengganggu King Sui saat ini adalah kecepatan White Jade Jiao, sangat cepat. Kecepatannya seperti serangan ular ganas, persis seperti bagaimana White Jade Jiao bergerak ketika mencoba menyerang King Sui. Kecepatannya tak terlukiskan, dan King Sui tidak dapat menghindari serangan langsung. Untungnya, dia sudah mengingat kembali Diamond Gigantic Elephant-nya, jika tidak, dia akan lumpuh oleh serangan White Jade Jiao. Bahkan mungkin terbunuh saat itu juga. Pellet Gale. King Sui dengan cepat menelan Pellet Gale, tetapi meskipun demikian, dia tidak yakin bahwa dia akan dapat menghindari Jiao karena kecepatannya yang luar biasa. Jimat pengikat, jimat penghancur armor. Karena White Jade Jiao tidak akan pernah meninggalkan daerah itu, dia memutuskan untuk menyerang dengan semua yang dia miliki. Selama saat itu, Jiao Giok Putih tiba-tiba memuntahkan Ki Es yang padat ke jimat surgawi, membekukan mereka dalam prosesnya. Terlepas dari ukuran Ki, aura naga, yang sangat besar, begitu Ki menyentuh jimat surgawi, semua jimat meledak seketika dan merembes kekuatan keilahian mereka ke dalam tubuh Jiao Giok Putih. Berdebar, tangan awan, seni mengejar, King Sui terlempar keluar oleh White Jade Jiao sekali lagi. Kali ini, dia berhasil menggunakan kekuatan Tai Chi-nya dan dengan cepat memaksa dirinya mundur, meminimalkan damage yang diterima. Dia mampu melakukan ini dengan sangat cepat karena pengalaman sebelumnya berurusan dengan makhluk besar. Paling tidak, ini lebih baik daripada bas pertama, karena dia bisa mengatur waktu tindakannya dengan cepat. Yang paling penting, King Sui mampu menimbulkan seni mengejar di Jiao Giok Putih dengan sukses.
AST-686 Ratu Lebah Kaisar Giok yang perkasa membantai Jiao Giok Putih. Seni mengejar. Kurangi kecepatan lawan sebesar 20% dan tambah berat badan mereka sebesar 20%. 20%? Itu cukup banyak. Kecepatan King Sui berlipat ganda sedangkan kecepatan lawan berkurang 20%. Dalam hal ini, meskipun King Sui tidak bisa menghindarinya, dia masih bisa mundur dengan seluruh tubuhnya dengan menggunakan teknik pengalihan Tai Chi. Namun, nafas beku yang digunakan lawan masih sangat kuat. Orang dengan kekuatan yang tidak mencukupi akan segera dibekukan olehnya. Lebih buruk lagi, mereka bahkan mungkin dibekukan sampai mati segera dan ditelan oleh White Jade Jiao. King Sui memiliki tubuh fisik yang tangguh. Ditambah dengan gambar yin yang misterius dan ki dari teknik penguatan kuno, dia mampu mencairkan es. Meski begitu, dia tidak dapat menggunakan teknik pengalihan Tai Chi karena kekurangan waktu. Kerusakan parah. King Sui mengambil kesempatan untuk menggunakan kerusakan kritis yang akan memungkinkan dia untuk mengabaikan setengah dari pertahanan lawan. Meski begitu, yang paling bisa dia lakukan hanyalah sedikit melukai White Jade Jiao. Tingkat kerusakan ini tidak cukup mengancam bagi White Jade Jiao yang sangat besar. Sebaliknya, itu marah dengan serangan itu. Api purba. King Sui membuang 2 bundel bola api primordial yang ditingkatkan. Ini menyebabkan Jiao Giok Putih yang sangat besar berguling-guling di tanah untuk menghindar. Segera setelah itu, ia menghembuskan udara es yang tebal ke arah 2 bola api primordial. Cici. 2 suara kuat bergemuruh. Api primordial yang telah naik ke tingkat baru bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh White Jade Jiao. Itu mulai berputar-putar di tanah dengan penuh semangat dengan tubuhnya yang besar. Itu menghembuskan napas es yang intens. Bang! Pupu. Bola api primordial diblokir oleh Jiao Giok murni. Hal yang dihembuskan oleh White Jade Jiao sebenarnya adalah bilah es yang terwujud. Senjata itu adalah sesuatu yang terbentuk sebagai hasil dari ki inti di dalam inti binatang iblis yang terkondensasi bersama. Itu langsung menembak jatuh bola api primordial. Cici. 2 bola api primordial, yang jatuh di tanah bersalju, segera menghilang. Namun, sebagian besar area itu meleleh akibat bola api yang jatuh. Namun demikian, King Sui merasa sangat senang karena dia mengetahui bahwa White Jade Jiao takut pada api primordial. Ang-ang. White Jade Jiao melepaskan beberapa auman ke langit dan mengejutkan banyak binatang terbang di sekitarnya. Ada kemarahan besar di dalam aumannya. Di dalamnya, ada juga keinginan kuat untuk menunjukkan kemampuannya. 2 api primordial, yang panjangnya 2 kaki, sekali lagi muncul di telapak tangan King Sui. Setelah itu, mereka dengan cepat berubah menjadi 2 bola api. King Sui dengan cepat membuangnya pada saat White Jade Jiao bergerak dengan gelisah. Dia membuangnya dengan teknik senjata tersembunyi. Kedua bola api primordial dengan cepat terbang menuju Jiao Giok Putih saat bergerak dengan cemas. Cara dia bergerak dengan tubuhnya yang besar di tanah tampak sangat menakjubkan. Tepat pada saat ia akan membuka mulutnya dan mengeluarkan napas dingin, King Sui bergerak. Tali pengikat setan. The Demon Binding Ropes terlempar keluar seketika dan bisa mencapai tubuh lawan hanya dalam beberapa saat. Bahkan jika itu tidak mampu mengikat lawan, itu masih memiliki kemampuan yang gila. Itu mampu mengganggu serangan lawan saat pertama kali diusir. Jika ada perbedaan besar dalam kekuatan, itu akan kehilangan fungsinya setelah pertama kali. Selama itu tidak bisa mengikat lawan, itu tidak akan berpengaruh pada kedua kalinya ia diusir. Ini karena tali pengikat iblis dipenuhi dengan energi spiritual yang melimpah saat pertama kali diusir. Ketika ada perbedaan besar dalam kekuatan antara itu dan lawan, itu akan menghabiskan setengah dari ki pada percobaan pertama. Untuk memiliki efek yang sama pada percobaan kedua, seseorang harus menunggu untuk memulihkan ki-nya. Sayangnya, sebagian besar waktu, tidak ada cukup waktu untuk menunggu hal ini terjadi. Niat King Sui hanya untuk mengganggu serangan lawannya. Meskipun hanya berhasil menundanya sebentar, itu sudah lebih dari cukup. 2 bola api primordial menembak ke arah kepala White Jade Jiao. White Jade Jiao menghindarinya dengan gerakan lincahnya. Seolah-olah King Sui akan membiarkannya sesuka hati. Meletus. King Sui berteriak. Begitu dia melakukannya, 2 api primordial bertabrakan satu sama lain. Bang! Setelah mereka meledak, mereka berubah menjadi nyala api yang tak terhitung jumlahnya seukuran jari manusia. Ledakan naga kembar kali ini beberapa kali lebih kuat daripada sebelum ditingkatkan. Itu benar-benar terjadi tiba-tiba. Selain itu, tabrakan seketika dan ledakan api primordial menjadi beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Itu dengan cepat bergegas menuju kepala White Jade Jiao. Ang-ang, untuk sesaat, suara melengking dan marah yang menggelegar bisa terdengar di langit.
White Jade Jiao berjuang mati-matian dengan tubuhnya, menyebabkan kekacauan di sekitar area bersalju di sekitarnya. Akibatnya, gunung salju di sekitar mereka juga mulai runtuh. Dalam waktu singkat, langit menjadi penuh dengan kepingan salju dan area di sekitarnya berubah menjadi reruntuhan. King Sui melihat darah merah di tanah bersalju. Dia curiga bahwa itu mungkin dari mata Jiao Giok putih yang dirusak oleh api primordial. Tidak peduli seberapa besar binatang iblis itu, mata mereka akan tetap menjadi organ mereka yang paling rentan. Bahkan jika mata mereka seukuran akuarium kecil, api primordial yang hanya seukuran jari sudah lebih dari cukup untuk membutakannya. King Sui tidak yakin apakah dia membutakan satu atau dua matanya. White Jade Jiao dengan marah memelototi King Su. Mata kirinya telah dibutakan dan darah masih mengalir dari luka yang mengerikan. Jika White Jade Jiao tidak memiliki tubuh fisik yang tangguh, itu akan terbakar sampai mati oleh api primordial. Dengan tubuhnya meringkuk, White Jade Jiao tiba-tiba melemparkan dirinya ke King Sui. Setelah itu, ia mengeluarkan nafas frost yang intens dari mulutnya. Secara bersamaan, ia juga mengangkat tubuhnya dan mengayunkan ekornya yang tebal ke arah King Sui. Ia melakukan semua ini dengan kecepatan yang luar biasa. King Sui sudah lama menyiapkan bola api primordial di tangannya. Dia membentuk formasi naik turun dengan tangannya. Satu untuk membidik wajah White Jade Jiao, yang sudah terluka, sementara yang lain membidik perut tempat core-nya berada. Setelah membuang dua api primordial, King Sui segera memanggil Kaisar Giok Ratu Lebah. Kaisar Giok Ratu Lebah dengan cepat menggunakan Poison Killer Sting, sebuah Poison Killer Sting yang mengandung racun beberapa kali lebih banyak daripada sebelumnya. Bubuk merah muda samar muncul dari tubuh White Jade Jiao. Luka yang ditimbulkan pada awalnya berubah menjadi lebih mengerikan. Kecepatan aliran darah juga menjadi beberapa kali lebih cepat. Kerusakan meningkat. Sampai saat ini, King Sui masih belum yakin tentang racun apa yang terkandung dalam Poison Killer Sting of the Jade Emperor Queen Bee. Tampaknya berubah dari waktu ke waktu. Ini juga pertama kalinya Kaisar Giok Ratu Lebah menggunakan racun ini sejak ia berevolusi. Setelah kehilangan darah White Jade Jiao, King Sui menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan kekuatannya. Dia bisa merasakan bahwa tidak hanya kekuatannya yang turun secara signifikan, bahkan energi kehidupannya juga berkurang. Dia akhirnya menyadari apa yang terjadi. Ini sama seperti saat itu ketika dia berhadapan dengan kepala sekte dari sekte 10.000 racun. Efek dari Poison Killer Sting dari Jade Emperor Queen Bee adalah damage meningkat. Dengan melakukan itu, kekuatan musuh akan turun dan umur mereka akan berkurang. Tampaknya entah bagaimana terkait dengan cedera musuh. Semakin berat kerusakan yang ditimbulkannya, semakin besar efek jarum racun Kaisar Giok Ratu Lebah. King Sui tidak pernah menyangka sengatan jarum racun dari Kaisar Giok Ratu Lebah menjadi sekuat ini. Itu menyebabkan kekuatan musuh turun dan umur berkurang. Bahkan King Sui sendiri merasa sulit untuk mempercayai jumlah penurunan kekuatan yang konyol yang disebabkan oleh sengatannya. 5.300 negara. Saat jarum racun menunjukkan efeknya, kekuatan White Jade Jiao turun hingga hanya 5.300 negara. Cedera yang disebabkan sebelumnya masih cukup serius tetapi karena Poison Killer Sting, darah berhenti mengalir keluar dari lukanya. Sekarang, King Sui akhirnya memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran. Gajah raksasa berlian, kupu-kupu berwarna emas perak. King Sui dengan cepat memanggil mereka dan menunggangi Diamond Gigantic Elephant. Kupu-kupu berwarna emas perak mengikuti dari belakang. Seluruh pemandangan tampak sangat spektakuler. King Sui tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat mengurangi kekuatan Jiao Giok Putih, yang berjumlah sekitar 12.000 negara, sejauh ini. Terutama menjelang akhir ketika Kaisar Giok Ratu Lebah menggunakan racunnya. Itu sangat kuat. Sayangnya, batas penggunaannya terlalu ketat. Negara satu dengan gajah. Penghindaran berlian seketika. Serangan perisai. King Sui mengendarai gajah raksasa berlian dan dengan cepat bergegas menuju Jiao Giok Putih. Dia memukul dengan Valet Gold Divine Shield yang ada di tangannya dengan sangat cepat. Bang! Awalnya, kekuatan King Sui sudah tidak kalah dengan Jiao Giok Putih. Dengan menambahkan efek State of One with Elephant serta Shield Attack, bahkan Pure Jade Jiao yang sangat besar akan terpesona. Penghindaran berlian seketika pedang berlian Ki. Serangan perisai. King Sui sekali lagi menyerang White Jade Jiao yang terpesona oleh serangan sebelumnya. Dia sekali lagi memukul dengan ganas White Jade Jiao dengan Valet Gold Divine Shield miliknya. Teknik pedang kombinasi. Beng. Setelah itu, King Sui mulai menyerang sepihak Jiao Giok Putih yang sangat besar. Saat dia melakukannya, White Jade Jiao terus-menerus mengeluarkan raungan yang menggelegar. Tangisannya dipenuhi amarah.
Pada saat White Jade Jiao sekali lagi terhempas, ia meringkuk tubuhnya yang besar dan mulai berputar di tanah. Setelah itu, dengan cepat melonjak ke langit. Tubuhnya yang tebalnya 100 meter benar-benar menyerupai naga yang sangat besar. Napas dingin yang dikeluarkannya di udara benar-benar berbeda dari yang ada di tanah. Secara bersamaan, ia mengayunkan ekornya melintasi langit menuju King Sui. Serangan itu sebenarnya memiliki lebih banyak kekuatan saat di udara daripada di darat. Itu selalu menjadi fakta bahwa seekor harimau akan jauh lebih kuat setelah naik gunung dan seekor naga akan menjadi lebih kuat setelah terbang ke langit. Meskipun Jiao Giok Putih bukan naga, ia masih memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kekuatan King Sui tidak kalah dengan White Jade Jiao. Dalam keadaan seperti ini, dia masih memiliki cara untuk membunuh White Jade Jiao. Senjata tersembunyi. Senjata tersembunyi saat ini tidak efektif di langit. Jiao Giok Putih yang dirugikan akhirnya belajar dari kesalahannya. Itu hampir tidak bisa menghindari serangan King Sui. Hanya saja itu tampak seperti sedang berjuang untuk melakukannya. King Sui menunggu sampai lawannya lemah untuk memberikan pukulan berturut-turut. Dia bahkan menggunakan ledakan naga kembar. Saat ketika White Jade Jiao bergerak mundur, King Sui menyerbu ke arahnya. Penghindaran berlian seketika. Kerusakan parah. Kerusakan kritis sebelumnya tidak terlalu efektif melawan White Jade Jiao. Namun, itu ternyata menjadi pembunuh paling fatal sekarang. King Sui menembus kepala makhluk jahat itu dengan pedang biduknya. Kepalanya yang besar langsung dipotong oleh King Sui. Kekuatan pedang King Sui yang tajam dan tepat segera menghancurkan kepala Jiao Giok Putih. Sebuah teriakan pendek, namun tak berdaya, terdengar. Setelah itu, Jiao Giok Putih jatuh ke tanah. Dong! Kebisingan besar bahkan menyebabkan bumi itu sendiri bergetar. King Sui tertegun sejenak. Setelah itu, dia secara bertahap jatuh ke tanah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar bisa membunuh binatang besar itu. Niat awalnya hanya untuk mencuri pohon buah suci salju es. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar membunuh White Jade Jiao. King Sui pertama kali memindahkan pohon buah suci salju es ke alam Valet Jade Immortal. Benda ini seperti harta karun baginya. Di masa depan, binatang iblisnya masih perlu mengandalkan ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun pohon buah suci salju es hanya setinggi 1 meter, akarnya menembus sangat dalam ke tanah. Panjangnya sekitar 50 meter. King Sui menariknya keluar dengan sempurna. Setelah itu, dia membuat lubang yang hampir sebesar di dalam alam Valet Jade Immortal dan menanamnya di lubang itu. King Sui tidak peduli apakah pohon buah suci salju es akan bertahan. Selama bertahun-tahun, King Sui tidak menemukan apapun yang tidak dapat bertahan dalam alam Valet Jade Immortal. Setelah membereskan semuanya, King Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal. Dia telah mendapatkan banyak dari perjalanannya ke Gunung Panjang Umur kali ini. Itu adalah perjalanan yang sangat berharga. Itu akan sempurna jika dia bisa menemukan darah rubah abadi berekor 3. Tapi lebih baik jangan serakah karena ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk bisa membunuh White Jade Jiao dan mendapatkan Ice Snow Secret Fruit.